Tamparan itu mendarat keras di depan ratusan tamu gala, sampai suara musik ballroom langsung kalah. Gelas-gelas berhenti di udara. Beberapa orang spontan menoleh. Yang lain mulai mengangkat ponsel mereka. Raka cuma berdiri diam sambil menahan pipinya yang merah. "Orang kayak kamu gak pantas ada di sini," kata Adrian dingin. Masih menatap rendah pria dengan jas murah di depannya itu. Beberapa tamu tertawa kecil. Tidak ada yang membela Raka. Padahal 5 menit sebelumnya, pria itu masih masuk ke ballroom sambil membawa map hitam lusuh yang sekarang jatuh terbuka di lantai marmer. Kertas-kertas berserakan tepat di depan sepatu para pejabat dan pengusaha yang mulai penasaran melihat isi dokumen itu. Lalu alarm gedung tiba-tiba berbunyi keras. Pintu ballroom terkunci otomatis. Dan wajah pertama yang berubah pucat justru Adrian sendiri. Kalau kalian pernah diremehkan cuma karena penampilan, mungkin kalian bakal ngerti kenapa malam itu banyak orang akhirnya diam sebelum subscribe, karena tamparan tadi jadi awal hancurnya keluarga paling berkuasa di ruangan itu. Alarm masih meraung keras waktu beberapa tamu mulai memukul pintu ballroom yang terkunci otomatis. Suara panik bercampur dengan bisik-bisik penasaran. Di tengah ruangan itu, Raka masih berdiri sambil memegang pipinya yang merah. Sementara Adrian mulai kehilangan tenangnya untuk pertama kali malam itu. Acara gala keluarga Wijaya seharusnya jadi malam paling mewah di Surabaya. Hotel Bintang Timur sengaja ditutup khusus untuk perayaan 20 tahun Wijaya Foundation. Karpet merah terbentang dari lobi sampai ballroom utama. Kamera wartawan terus menyala sejak sore. Para tamu datang dengan jas mahal, gaun berkilau, dan pengawalan pribadi. Sedangkan Raka datang sendirian naik ojek online. Waktu turun di depan hotel, sopir ojol sempat melirik pakaian Raka lewat kaca spion. "Mas yakin gak salah tempat?" Raka tersenyum kecil sambil membayar. "Gak salah, Pak." Dia turun sambil membawa map hitam lusuh di bawah lengannya. Sepatunya mulai mengelupas di bagian depan. Jas hitam yang dia pakai juga terlihat kebesaran seperti pinjaman. Beberapa tamu yang baru turun dari mobil langsung melirik aneh waktu Raka berjalan melewati mereka. Ada wanita muda yang tanpa sengaja menutup tasnya lebih rapat waktu Raka lewat. Raka pura-pura gak dengar. Padahal sejak masuk area hotel, dadanya sudah terasa berat. Sore tadi, seseorang mengirim pesan misterius ke nomor lamanya. "Ayahmu dulu mati bukan karena kecelakaan." Cuma satu kalimat. Tanpa nama pengirim. Di bawahnya ada alamat hotel dan jam acara gala keluarga Wijaya malam itu. Pesan itu terus terngiang di kepala Raka sejak tadi. Sudah 3 tahun ayahnya meninggal tertimpa reruntuhan proyek milik Wijaya Group. Perusahaan langsung menyebut semuanya murni kecelakaan kerja. Santunan diberikan cepat. Kasus ditutup cepat. Terlalu cepat. Dan malam ini, untuk pertama kali ada orang yang berani membuka lagi kejadian itu. Begitu sampai meja registrasi ballroom, petugas langsung menahan langkahnya. "Undangannya, Mas?" Raka menunjukkan foto undangan dari ponselnya. Petugas itu terlihat ragu. Dia sempat melihat penampilan Raka dari atas sampai bawah sebelum menelpon seseorang pelan. 2 petugas keamanan di dekat pintu ikut memperhatikan. Beberapa detik kemudian, petugas registrasi akhirnya mengangguk. "Silakan masuk." Nada suaranya tetap dingin. Raka melangkah masuk ke ballroom yang penuh cahaya lampu kristal. Musik orkestra terdengar pelan. Pelayan mondar-mandir membawa champagne. Lalu mata Raka langsung berhenti ke arah panggung kecil dekat media. Adrian Wijaya sedang tertawa bersama wartawan. Anak tunggal pemilik Wijaya Group. Orang yang dulu datang ke rumah sakit cuma 5 menit setelah ayah Raka meninggal, lalu pergi tanpa melihat jenazahnya sama sekali. Raka menggenggam map hitamnya lebih erat. Belum ada yang tahu malam itu, beberapa lembar dokumen lama di dalam map itu ternyata sanggup menghancurkan seluruh isi ballroom. Di tengah ballroom yang mulai ramai oleh suara tamu dan denting gelas, seorang pria berkacamata terus memperhatikan Raka dari dekat meja sound system. Setiap kali Raka melangkah, pria itu ikut bergerak sedikit seperti takut kehilangan pandangan. Namanya Daniel, mantan staf administrasi proyek Wijaya Group. Begitu melihat map hitam di tangan Raka, wajahnya langsung tegang. Dia buru-buru mendekat sambil menunduk supaya tidak terlalu terlihat orang lain. "Kamu jangan buka map itu sekarang." Raka langsung menoleh. "Kamu yang kirim pesan tadi?" Daniel mengangguk cepat. Matanya terus melihat sekitar ballroom. "Kita nggak punya banyak waktu." Belum sempat Raka bertanya lagi, suara MC terdengar dari panggung utama.
Tepuk tangan untuk Pak Adrian Wijaya. Semua tamu bertepuk tangan sambil berdiri. Beberapa wartawan maju mendekat ke panggung. Adrian naik sambil tersenyum santai. Jas mahalnya terlihat mencolok di bawah lampu kristal. Malam ini bukan soal bisnis, katanya sambil tertawa kecil. Tapi soal kepedulian. Beberapa tamu langsung ikut tertawa. Raka menatap tanpa ekspresi. Di sampingnya, Daniel mulai terlihat makin gelisah. Ayahmu bukan korban kecelakaan, bisiknya pelan. Kalimat itu langsung membuat dada Raka menegang. Apa maksudmu? Daniel menelan ludah. Hari itu ayahmu mau bongkar penggantian material proyek. Raka menatap tajam. Siapa yang tahu? Daniel belum sempat jawab ketika seorang wanita panitia tiba-tiba melihat mereka dari dekat panggung. Tatapannya langsung berubah. Dia cepat berjalan ke arah Adrian sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Senyum Adrian perlahan hilang. Matanya langsung mencari ke arah kerumunan tamu. Lalu berhenti tepat ke wajah Raka. Untuk beberapa detik, Adrian cuma diam. Seperti sedang mencoba mengingat. Setelah itu, dia turun dari panggung sambil tetap memasang senyum tipis di depan kamera. Beberapa tamu otomatis memberi jalan waktu Adrian berjalan mendekat. Daniel langsung mundur setengah langkah. Raka tetap berdiri. Begitu sampai depan Raka, Adrian melihatnya dari kepala sampai kaki. Kamu siapa? Nada suaranya santai tapi dingin. Raka menarik napas pelan. Saya anak Pak Hadi. Nama itu membuat Adrian diam sepersekian detik. Lalu dia tertawa kecil sambil melirik beberapa tamu di dekatnya. Oh, keluarga korban proyek. Dua pria di belakang Adrian ikut tersenyum tipis. Raka menggenggam map hitamnya makin erat. Harusnya urusan kompensasi sudah selesai. Saya nggak datang minta uang. Lalu? Raka mengangkat map hitamnya sedikit. Saya datang cari jawaban. Beberapa tamu mulai melirik penasaran. Wartawan yang tadi dekat panggung ikut mendekat pelan. Daniel terlihat makin pucat. Adrian sekarang tidak lagi tersenyum penuh. Ayahmu mati karena kecelakaan kerja. Bohong. Jawaban Raka keluar pelan tapi cukup membuat suasana sekitar langsung berubah. Orang-orang mulai berhenti bicara. Adrian mendekat sampai wajah mereka hampir sejajar. Kamu sadar ini acara penting. Saya cuma mau tahu siapa yang nutup kasus waktu itu. Kalimat itu langsung membuat dua pria di belakang Adrian bergerak maju sedikit. Adrian melirik map di tangan Raka cepat. Lalu tanpa peringatan, dia menepis map itu sampai jatuh ke lantai. Kertas-kertas pun langsung berhamburan di atas marmer ballroom. Beberapa tamu refleks mundur supaya tidak terkena. Saat Raka jongkok mengambil dokumen-dokumen itu, Adrian malah menampar wajahnya keras di depan semua orang. Suara tamparannya membuat ballroom langsung sunyi. Ada tempat untuk orang miskin, kata Adrian dingin. Di dekat meja media, seseorang mulai merekam diam-diam. Dan Daniel langsung membeku waktu melihat satu lembar dokumen terbuka di lantai, memperlihatkan stempel proyek lama yang harusnya sudah hilang sejak 3 tahun lalu. Ballroom masih sunyi beberapa detik setelah tamparan itu mendarat. Raka tetap jongkok sambil memunguti dokumen yang berserakan di lantai marmer. Sementara di sekelilingnya, tamu-tamu gala mulai saling berbisik pelan. Beberapa orang bahkan sengaja mundur menjauh, seperti takut ikut terseret masalah. Adrian berdiri santai sambil merapihkan ujung jasnya. Satpam, katanya dingin. Keluarkan dia. Dua petugas keamanan langsung berjalan cepat mendekat. Salah satu dari mereka sempat menarik lengan Raka pelan. Mas, ikut kami aja. Belum sempat Raka berdiri penuh, Daniel tiba-tiba maju satu langkah. Tunggu dulu. Suara itu membuat semua orang menoleh. Daniel kelihatan gugup. Tangannya sampai gemetar waktu berdiri di samping Raka. Adrian langsung menatap tajam. Kamu masih kerja di perusahaan saya, kan? Nada suaranya pelan tapi cukup bikin Daniel menelan ludah. Raka berdiri sambil membawa kembali map hitamnya. Di pipinya masih terlihat bekas merah tamparan tadi. Dia membuka satu lembar dokumen yang tadi hampir terinjak tamu. Matanya berhenti di tanda tangan proyek lama. Nama Adrian tercetak jelas di bawah stempel persetujuan material. Ayah saya pernah bilang, gedung itu bakal runtuh. Suasana sekitar langsung makin tegang. Adrian tertawa kecil. Lalu, dia dipaksa diam. Beberapa wartawan mulai bergerak mendekat. Kamera mereka sekarang mengarah penuh ke Raka dan Adrian. Daniel buru-buru menarik lengan Raka. Kita harus keluar sekarang. Kenapa? Daniel bicara makin pelan. Karena mereka nggak bakal biarin map itu keluar. Kalimat itu langsung membuat dua pria berbadan besar di belakang Adrian saling melirik. Salah satunya mulai berjalan mendekat sambil memasang wajah datar.
Raka sadar suasana berubah makin buruk. Dia cepat memasukkan dokumen kembali ke dalam map. Tapi sebelum siapapun bergerak lebih jauh, lampu ballroom tiba-tiba berkedip sekali. Musik orkestra langsung mati. Beberapa tamu spontan menoleh ke atas. Lalu alarm gedung berbunyi keras memenuhi ruangan. Suara sirinenya membuat beberapa wanita menjerit kecil. Pintu ballroom terkunci otomatis dengan bunyi keras. Orang-orang mulai panik. Ada apa ini? Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? MC buru-buru mencoba menenangkan suasana dari atas panggung. Tolong tetap tenang. Tapi keadaan malah makin kacau waktu layar besar ballroom tiba-tiba menyala sendiri. Logo acara gala menghilang. Diganti rekaman CCTV proyek lama. Semua orang langsung diam. Di layar terlihat ayah Raka sedang berdiri di sebuah ruangan proyek sambil membawa map biru. Dia terlihat marah. Di depannya ada seseorang yang wajahnya tidak terlalu jelas karena kamera buram. Tapi suaranya terdengar jelas. Kalau ini bocor, kita semua habis. Raka langsung membeku. Itu suara Adrian. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah Adrian bersamaan. Matikan layar itu, bentaknya panik. Teknisi di dekat sound system terlihat bingung. Kami nggak nyalain apa-apa, Pak. Video terus berjalan. Ayah Raka terlihat memukul meja sambil membawa dokumen keluar ruangan. Lalu kamera berpindah ke area proyek. Tiang bangunan terlihat retak. Beberapa pekerja berteriak panik. Lalu rekaman mendadak berhenti tepat sebelum bangunan runtuh. Ballroom langsung ramai oleh suara orang-orang. Ya Tuhan, ini proyek yang dulu itu. Wartawan mulai merekam lebih agresif. Flash kamera menyala bertubi-tubi ke arah Adrian. Daniel mendekat ke Raka sambil berbisik cepat. Saya yang kirim videonya. Raka langsung menoleh tidak percaya. Kenapa baru sekarang? Daniel terlihat pucat. Saya takut. Belum selesai dia bicara, pria berbadan besar tadi langsung menarik kerah Daniel keras sampai tubuhnya terdorong ke depan. Kamu mau bunuh semua orang? Daniel jatuh ke lantai. Beberapa tamu langsung mundur kaget. Dan tepat saat suasana mulai kacau, suara berat seseorang tiba-tiba terdengar dari arah pintu VIP ballroom. Lepaskan dia. Semua kepala langsung menoleh bersamaan. Pintu VIP terbuka perlahan. Dan pemilik Wijaya Group akhirnya muncul sendiri di tengah kekacauan malam itu. Ballroom masih ramai oleh suara orang-orang waktu Harun Wijaya akhirnya berjalan masuk dari pintu VIP. Semua tamu otomatis minggir memberi jalan. Bahkan wartawan yang tadi sibuk merekam langsung mengarahkan kamera ke arahnya. Harun melangkah pelan, dengan wajah dingin. Jas abu gelapnya masih rapi, seolah keributan malam itu belum cukup membuatnya goyah. Pria berbadan besar yang tadi menarik Daniel langsung melepas pegangannya. Daniel jatuh terduduk sambil batu kecil. Harun berhenti di tengah ballroom, lalu melihat layar besar yang masih menampilkan rekaman proyek lama. Rahangnya langsung mengeras. Matikan videonya. Teknisi hotel buru-buru mematikan layar. Tapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang sudah melihat terlalu banyak. Harun lalu menoleh ke arah Raka. Tatapannya tajam. Kamu anak Hadi. Raka berdiri pelan sambil tetap memegang map hitamnya. Iya. Beberapa detik mereka saling diam. Suasana ballroom terasa berat. Harun menghela nafas pendek, seperti sedang menahan kesal. Kita bisa bicara baik-baik. Raka tertawa kecil tanpa senyum. Sekarang baru mau baik-baik. Beberapa tamu langsung saling melirik. Harun masih mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Ayahmu sudah dapat santunan. Raka langsung menatap tajam. Ayah saya mati. Kalimat itu membuat ballroom kembali sunyi. Bahkan beberapa pelayan hotel ikut berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya malam itu, orang-orang mulai benar-benar melihat Raka bukan sebagai pengacau acara, tapi anak korban yang selama ini diabaikan. Harun melangkah sedikit mendekat. Kamu maunya apa? Raka mengangkat map hitamnya perlahan. Saya mau semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adrian langsung motong cepat. Itu fitnah. Raka menoleh ke arah Adrian. Kalau fitnah, kenapa kalian panik? Beberapa wartawan spontan mengangkat kamera lebih tinggi. Flash mulai menyala ke arah Adrian yang sekarang terlihat berkeringat. Daniel yang masih duduk di lantai tiba-tiba bicara dengan suara gemetar. Pak Hadi pernah lapor soal besi palsu. Semua kepala langsung menoleh ke arahnya. Harun langsung motong keras. Cukup. Tapi Daniel malah berdiri pelan sambil menahan takut. Saya lihat sendiri. Tangannya masih gemetar. Pak Hadi nolak tanda tangan laporan palsu. Ballroom makin tegang. Adrian maju satu langkah. Kamu dibayar siapa? Daniel geleng-geleng cepat. Saya capek takut terus.
Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Salah satu wartawan pun bahkan langsung melakukan siaran langsung dari ponselnya. Harun sadar suasana mulai lepas dari kendali. Dia melirik beberapa stafnya cepat. Dua pria berbadan besar langsung bergerak menutup akses wartawan ke tengah ballroom. Tapi, suasana sudah berubah. Raka bisa melihat beberapa tamu mulai menjauh dari keluarga Wijaya. Orang-orang yang tadi tertawa waktu dia ditampar sekarang mulai diam. Lalu salah satu wartawan tiba-tiba mengangkat ponselnya tinggi. Video tadi sudah live. Ballroom langsung hening lagi. Adrian cepat menoleh. Berapa banyak yang lihat? Udah ribuan. Beberapa tamu buru-buru membuka media sosial mereka sendiri. Nama Wijaya Group mulai muncul di mana-mana. Potongan video tamparan Adrian. Rekaman proyek lama. Wajah Harun. Semuanya mulai menyebar dalam hitungan menit. Dan untuk pertama kalinya malam itu, keluarga Wijaya terlihat benar-benar kehilangan kendali di depan semua orang. Ballroom langsung penuh suara setelah wartawan bilang rekaman tadi sudah tersebar live. Beberapa tamu buru-buru membuka ponsel mereka sendiri. Ada yang saling menunjukkan layar. Ada yang mulai menjauh dari meja keluarga Wijaya. Suasana gala mewah itu perlahan berubah seperti ruang interogasi terbuka. Harun langsung menarik Adrian ke sudut dekat panggung. Mereka bicara pelan, tapi wajah Adrian terlihat makin panik. Tangannya gemetar saat menerima telepon berkali-kali. "Matikan semua media sekarang," bisiknya cepat. Raka memperhatikan dari jauh sambil masih menggenggam map hitamnya. Sementara itu wartawan mulai mengepung keluarga Wijaya. "Pak Harun, benar ada manipulasi proyek. Pak Adrian, suara di video tadi suara Anda?" Pertanyaan datang tanpa jeda. Harun masih mencoba menjaga wajahnya tetap tenang. Tolong jangan membuat kesimpulan liar. Tapi tidak ada lagi yang benar-benar mendengarkan dia. Beberapa investor yang tadi duduk di meja utama mulai pergi diam-diam. Bahkan ada tamu yang sengaja memindahkan gelas minumnya waktu staf Wijaya lewat. Daniel mendekat ke Raka dengan nafas pendek. "Ada bukti lain." Raka langsung menoleh. "Apa?" "Sebelum meninggal, ayahmu sempat rekam suara." Jantung Raka langsung terasa berat. "Mana rekamannya?" Daniel ragu beberapa detik sebelum menjawab. "Saya simpan, tapi kalau itu keluar, mereka habis." Belum sempat Raka bicara lagi, Adrian tiba-tiba datang mendekat dengan wajah lebih kasar dari sebelumnya. "Kasih map itu." Raka mundur setengah langkah. "Takut ya?" Rahang Adrian langsung mengeras. "Kamu nggak ngerti apa yang sedang kamu rusak." "Yang rusak dari dulu hidup keluarga saya." Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar langsung diam. Adrian mencoba merebut map hitam itu paksa. Raka menahan. Tarikan mereka membuat map jatuh lagi ke lantai. Dokumen langsung berhamburan tepat di depan kaki wartawan. Salah satu wartawan refleks mengambil lembar paling atas. Matanya langsung membesar. "Ini laporan penggantian material." Wartawan lain buru-buru mendekat. Di pojok dokumen terlihat tanda tangan persetujuan pengurangan kualitas besi proyek. Nama Adrian tercetak jelas. Adrian langsung mencoba merebut dokumen itu. "Kasih sini." Tapi kamera sudah lebih dulu merekam semuanya. Flash kamera menyala bertubi-tubi ke wajah Adrian. "Gila! Pantes bangunannya roboh." Bisik-bisik mulai terdengar makin keras di seluruh ballroom. Akhirnya, Harun bicara keras untuk pertama kali malam itu. "Semua tenang." Suasana sempat diam beberapa detik. Harun menatap Raka lurus. "Kamu mau hancurin keluarga saya?" Raka membalas tanpa menurunkan tatapan. "Bukan saya yang mulai." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah lagi. Beberapa tamu yang tadi cuma menonton sekarang mulai berpihak diam-diam ke Raka. Seorang wanita parubaya di dekat meja depan tiba-tiba menangis kecil sambil memegang tangan suaminya yang pincang. Suaminya ternyata korban proyek yang sama. Dan malam itu mereka baru sadar kasus itu mungkin memang sengaja ditutup. Keadaan makin panas ketika pintu ballroom yang akhirnya terbuka dari luar. Beberapa polisi masuk bersama staf hotel. Semua tamu langsung menoleh bersamaan. Adrian terlihat sedikit lega. Dia langsung berjalan cepat ke arah polisi. "Pak, orang ini bikin kerusuhan." Tapi polisi malah melewatinya begitu saja. Salah satu dari mereka langsung mendekati Harun. "Kami menerima laporan baru terkait proyek tahun 2023. Wajah Harun langsung berubah. Belum ada yang sempat bicara lagi, ketika seorang pria tua berjalan pelan masuk dari belakang polisi sambil membawa flash disk kecil di tangannya. Raka langsung membeku melihat wajah itu. Pak Yusuf, mantan mandor proyek yang menghilang tepat setelah gedung runtuh 3 tahun lalu. Ballroom langsung sunyi waktu pria tua itu melangkah masuk sambil menggenggam flash disk kecil di tangannya. Beberapa tamu saling menatap bingung. Sementara wajah Harun langsung berubah tegang.
Raka membeku melihat pria itu. Pak Yusuf, mantan mandor proyek yang hilang setelah gedung runtuh 3 tahun lalu. Tubuhnya terlihat lebih kurus sekarang, rambutnya hampir putih semua. Tapi begitu matanya bertemu Raka, sorot matanya langsung berubah berat. Saya janji sama ayahmu, katanya pelan. Kalau ada kesempatan, saya bakal bicara. Harun langsung maju 1 langkah. Bapak jangan ikut campur. Pak Yusuf malah terus berjalan ke tengah ballroom. Saya capek sembunyi. Polisi mulai mendekat serius. Wartawan langsung mengarahkan kamera ke tangan Pak Yusuf yang masih memegang flash disk kecil itu. Adrian terlihat mulai benar-benar panik. Itu nggak boleh diputar. Pak Yusuf menatap tajam ke arah keluarga Wijaya. Yang nggak boleh itu, bangunan kalian bunuh orang. Beberapa tamu spontan berbisik keras. Suasana sekarang benar-benar berubah. Orang-orang yang tadi diam mulai berani bicara. Putar aja, kita harus lihat. Polisi akhirnya meminta teknisi hotel menyambungkan flash disk ke layar ballroom. Tangan teknisi sampai gemetar saat memasangnya. Beberapa detik kemudian, video muncul di layar besar. Ruangan meeting proyek. Harun duduk di ujung meja. Adrian di sebelahnya sambil memainkan pulpen. Lalu ayah Raka terlihat berdiri sambil membawa laporan. Kalau besi ini dipakai, bangunan bisa runtuh. Suara ayah Raka terdengar jelas di seluruh ballroom. Raka langsung menahan nafas. Harun di video menjawab dingin. Proyek harus selesai bulan depan. Ada nyawa pekerja di sana. Adrian malah tertawa kecil. Kalau takut, keluar aja. Beberapa tamu langsung menutup mulut mereka sendiri. Video terus berjalan. Ayah Raka menolak menandatangani laporan palsu. Dia terlihat marah dan hampir membanting map di meja. Lalu suara Harun terdengar lagi. Kalau proyek gagal, kamu yang tanggung. Rekaman berhenti mendadak. Ballroom langsung penuh suara orang-orang. Gila, ini pembunuhan. Wartawan berebut maju mendekati keluarga Wijaya. Flash kamera menyala tanpa berhenti. Harun akhirnya kehilangan tenangnya. Itu video dipotong. Pak Yusuf langsung menunjuk layar. Saya simpan semuanya. Adrian mulai bicara lebih keras. Itu dia yang nyebarin semua. Tangannya langsung menunjuk Raka. Raka tertawa pahit sambil menatap balik. Harusnya dari dulu. Kalimat itu bikin beberapa tamu mulai mengangguk keras. Sekarang hampir semua orang di ballroom membuka media sosial masing-masing. Potongan video gala malam itu sudah tersebar kemana-mana. Nama Wijaya Group mulai dihujat ramai-ramai. Beberapa investor bahkan langsung keluar dari ballroom sambil menelpon seseorang. Di tengah kekacauan itu, Daniel tiba-tiba terlihat sempoyongan. Tangannya memegang dada. Nafasnya mulai berat. Raka langsung menahan tubuhnya sebelum jatuh. Dan Daniel gemetar sambil duduk lemas di lantai. Mereka pernah ancam anak saya. Raka langsung diam. Daniel menunduk sambil menangis terhadang. Makanya saya diam selama ini. Kalimat itu membuat suasana sekitar kembali berat. Beberapa tamu mulai menatap keluarga Wijaya dengan jijik. Adrian mendengar itu dan langsung panik. Bawa dia keluar sekarang. Dia menunjuk Daniel sambil berteriak. Tapi kali ini tidak ada yang bergerak. 2 polisi justru berdiri di depan Adrian. Pak Adrian, tolong tenang. Untuk pertama kalinya malam itu, Adrian terlihat benar-benar kehilangan kuasa di depan semua orang. Daniel masih duduk lemas di lantai ballroom sambil memegangi dadanya. Raka jongkok di sampingnya, sambil membantu memberi air minum. Di sekitar mereka, suasana gala sudah benar-benar berubah kacau. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi tamu yang sibuk tertawa. Yang terdengar sekarang cuma suara wartawan, polisi, dan orang-orang yang mulai berani membicarakan keluarga Wijaya dengan nada marah. Harun masih mencoba bicara dengan polisi. Itu video lama, belum tentu asli. Tapi bahkan beberapa staf hotel pun mulai menatapnya berbeda. Polisi satu persatu menyita dokumen yang berserakan di meja utama. Kamera wartawan terus mengikuti setiap gerakan keluarga Wijaya. Adrian mondar-mandir sambil menerima telepon tanpa henti. Cari cara buat berhentiin media. Suara paniknya mulai terdengar jelas. Salah satu asistennya mendekat dengan wajah pucat. Pak, saham perusahaan mulai turun. Adrian langsung membentak. Diam! Raka memperhatikan tanpa bicara. Sementara itu Pak Yusuf berjalan pelan mendekat ke arahnya. Ayahmu sebenarnya sempat selamat. Kalimat itu langsung membuat tubuh Raka membeku. Apa? Pak Yusuf menunduk. Dia masih hidup waktu ditarik dari reruntuhan. Dunia Raka seperti berhenti beberapa detik. Suara ballroom mendadak terasa jauh. Tapi ambulans sengaja diperlambat. Nafas Raka langsung berat. Gak mungkin. Pak Yusuf memejamkan mata sebentar. Mereka takut ayahmu bicara. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari tamparan Adrian tadi. Tangannya langsung menggenggam. Semua kemarahan yang selama ini dia tahan seperti naik sekaligus malam itu.
Dia berdiri cepat lalu berjalan ke arah Harun. Orang-orang otomatis membuka jalan saat Raka lewat. Wartawan langsung mengikuti dari belakang. Ayah saya masih hidup. Suara Raka bergetar. Harun diam. Jawab saya. Ballroom langsung sunyi lagi. Adrian buru-buru maju. Jangan percaya omongan orang tua itu. Raka langsung menatap Adrian. Kamu tahu soal ini? Adrian tidak menjawab. Tatapannya malah menghindar. Dan diamnya malam itu sudah cukup jadi jawaban. Raka mendekat ke Harun sampai tinggal beberapa langkah. Ayah saya bisa diselamatkan. Harun menarik nafas berat sebelum akhirnya bicara pelan. Itu keputusan perusahaan. Kalimat itu langsung membuat wajah Raka berubah. Dan detik berikutnya, tamparan keras mendarat di wajah Harun Wijaya. Suara tamparannya menggema di seluruh ballroom. Beberapa tamu spontan tersentak. Harun sampai mundur setengah langkah sambil memegang pipi sendiri. Raka berdiri dengan mata merah. Itu buat ayah saya. Tidak ada yang membela Harun. Tidak ada yang berani menghentikan Raka. Bahkan beberapa tamu justru terlihat puas melihat pria yang selama ini paling dihormati itu, akhirnya dipermalukan di depan publik. Adrian langsung maju emosi. Kamu berani sentuh papa saya? Belum selesai dia bicara, dua polisi langsung menahan lengannya. Pak Adrian, tenang. Adrian mencoba melepaskan diri. Lepasin saya. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang menuruti perintahnya. Wartawan terus merekam dari segala arah. Flash kamera menyala tanpa berhenti. Dan setelah tamparan itu, suasana ballroom berubah total. Beberapa mantan pekerja proyek mulai maju satu persatu dari kerumunan tamu. Ada yang pincang. Ada yang tangannya cacat. Ada juga ibu-ibu yang kehilangan suaminya karena reruntuhan gedung. Selama ini mereka diam karena takut. Tapi malam itu rasa takut mereka mulai hilang. Dan keluarga Wijaya sekarang berdiri sendirian di tengah ballroom yang dulu mereka kuasai sepenuhnya. Hujan mulai turun deras di luar hotel. Suara petir samar terdengar dari balik dinding ballroom yang sekarang sudah penuh wartawan, polisi dan tamu yang masih belum percaya melihat keluarga Wijaya jatuh secepat itu. Harun duduk diam di kursi dekat meja utama sambil memegang pipinya yang masih merah karena tamparan Raka. Sementara Adrian terus mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Raka berdiri beberapa meter dari mereka sambil menggenggam map hitam ayahnya. Dia pikir semuanya hampir selesai. Ternyata belum. Salah satu polisi tiba-tiba menerima telepon dengan wajah berubah serius. Apa? Suasana sekitar langsung ikut tegang. Polisi itu berjalan cepat ke rekannya sambil menutup mulutnya sedikit. Raka sempat mendengar satu kalimat. Server proyek kebakaran. Daniel yang duduk di dekat panggung langsung pucat. Mereka mau hapus semua bukti. Kalimat itu membuat beberapa wartawan spontan saling menoleh. Harun buru-buru berdiri. Saya nggak tahu soal itu. Tapi jawabannya terlalu cepat. Orang-orang langsung makin curiga. Raka menatap tajam ke arah Harun. Sementara Adrian mulai terlihat panik lagi. Dia mengambil ponselnya lalu berjalan menjauh seperti mau menelepon seseorang. Pak Yusuf langsung menunjuk ke arah Adrian. Jangan biarin dia pergi. Dua polisi buru-buru menghentikan Adrian sebelum sampai pintu samping ballroom. Pak Adrian, tolong tetap di sini. Adrian langsung emosi. Kalian gak punya hak tahan saya. Dia mencoba melepaskan tangan polisi. Beberapa tamu mulai merekam lebih dekat. Tidak ada lagi yang takut pada keluarga Wijaya malam itu. Pak Yusuf berjalan mendekat ke Raka sambil bicara pelan. Masih ada backup semua data. Raka langsung menoleh. Di mana? Pak Yusuf menatap Adrian lurus. Laptop pribadi dia. Wajah Adrian langsung berubah. Jangan sentuh barang saya. Polisi cepat mendekat. Pak Adrian, kami perlu memeriksa perangkat Anda. Adrian mundur setengah langkah. Itu privasi. Sementara itu Harun mulai bicara lebih keras. Kalian gak bisa asal tuduh. Tapi suaranya sekarang tidak lagi terdengar berkuasa. Beberapa tamu malah mulai berbisik sinis. Dari tadi bohong terus, pantes panik. Polisi akhirnya berhasil mengambil tas kerja Adrian. Tangannya sempat menahan keras sebelum dilepas paksa. Wartawan langsung maju makin dekat. Flash kamera menyala tanpa henti ke wajah Adrian yang mulai berkeringat. Laptop dibuka di atas meja ballroom. Semua orang ikut menahan napas. Seorang polisi mulai memeriksa file satu persatu. Lalu tiba-tiba dia berhenti. Ada email. Layar laptop langsung diputar ke arah polisi lain.
Di sana terlihat beberapa perintah penghapusan data proyek lama. Tanggalnya tepat beberapa hari setelah gedung runtuh. Pengirimnya, Harun Wijaya. Ballroom langsung sunyi. Adrian langsung menatap ayahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya terlihat benar-benar hancur. "Papa bilang semua aman." Harun langsung membentak. "Diam!" Tapi Adrian sekarang seperti kehilangan kendali. Tiap laporan selalu papa yang suruh tutup. Semua tamu langsung gempar lagi. Wartawan hampir berebut maju. Polisi buru-buru mengamankan meja tempat laptop dibuka. Raka memperhatikan tanpa bicara. Di depan semua orang, keluarga yang tadi datang sebagai pusat kehormatan sekarang mulai saling lempar kesalahan demi menyelamatkan diri sendiri. Dan malam itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan semuanya runtuh. Ballroom benar-benar berubah sunyi setelah email di laptop Adrian muncul di layar besar. Semua mata langsung tertuju ke Harun. Di layar terlihat jelas perintah penghapusan data proyek beberapa hari setelah gedung runtuh. Ada juga daftar pembayaran ke beberapa pihak untuk menghentikan penyelidikan. Wajah Harun sekarang pucat total. Sementara Adrian duduk sambil menunduk seperti orang yang baru sadar semuanya sudah selesai. Wartawan langsung bergerak makin dekat. Flash kamera menyala tanpa henti. "Pak Harun, apakah ini benar perintah Anda?" "Pak Adrian, sejak kapan kalian tutup kasus ini?" Tidak ada yang dijawab. Beberapa tamu yang tadi masih bertahan di ballroom mulai pergi sambil menggeleng tidak percaya. Ada juga yang sengaja melewati meja keluarga Wijaya tanpa menoleh sama sekali. Nama besar yang selama ini mereka banggakan hancur di depan mata semua orang. Raka berdiri diam memandangi layar besar ballroom. Tangan kanannya masih menggenggam map hitam milik ayahnya. Map yang tadi diremehkan. Map yang membuat semuanya terbuka malam itu. Salah satu polisi akhirnya melangkah mendekati Harun. "Pak Harun Wijaya, kami minta Bapak ikut pemeriksaan." Ballroom langsung kembali ramai. Harun masih mencoba mempertahankan wajah tenangnya. Dia berdiri pelan, lalu menatap Raka lurus. "Kamu puas sekarang?" Beberapa orang langsung diam menunggu jawaban Raka. Raka menatap balik tanpa berkedip. "Belum." Jawaban itu membuat suasana makin berat. Raka melangkah mendekat. Wartawan langsung membuka jalan. "Ayah saya nggak bisa pulang lagi." Harun menunduk sebentar. Dan keluarga korban lain juga nggak bisa balikin hidup mereka. Suara Raka mulai bergetar, tapi tetap jelas terdengar ke seluruh ballroom. Tapi malam ini, semua orang akhirnya tahu siapa kalian sebenarnya. Kalimat itu membuat beberapa korban proyek mulai menangis pelan. Seorang pria tua yang tangannya cacat langsung memeluk istrinya sendiri. Daniel menutup wajahnya sambil terisak kecil di kursi. Pak Yusuf berdiri diam menatap layar ballroom seperti beban bertahun-tahun akhirnya jatuh malam itu. Sementara itu, polisi mulai menggiring Harun dan Adrian ke arah pintu keluar ballroom. Tidak ada lagi tepuk tangan hormat. Tidak ada sambutan mewah. Yang terdengar cuma suara hujan deras di luar hotel dan bisik-bisik kecewa dari para tamu. Adrian sempat berhenti sebelum keluar pintu. Dia menoleh ke arah Raka dengan mata merah penuh marah. Tapi juga takut. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada lagi uang, jabatan, atau nama besar keluarga yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan saat pintu ballroom terbuka lebar, kilatan kamera langsung menyambut keluarga Wijaya yang kini keluar bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai orang yang akhirnya dipermalukan di depan semua orang. Hujan masih turun deras waktu ballroom Hotel Bintang Timur akhirnya mulai kosong. Karpet merah yang tadi dipenuhi tamu penting, sekarang basah oleh jejak sepatu dan genangan kecil dari pintu utama. Lampu kristal masih menyala terang, tapi suasananya sudah terasa dingin dan asing. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi suara tawa. Yang tersisa cuma meja berantakan, gelas-gelas kosong, dan nama keluarga Wijaya yang hancur dalam satu malam. Raka berdiri sendirian dekat pintu ballroom sambil memegang map hitam milik ayahnya. Map itu sekarang kusut. Beberapa ujung kertasnya terlipat karena jatuh berkali-kali malam itu. Tapi justru map itulah yang akhirnya membuka semuanya. Daniel berjalan pelan menghampiri Raka. Wajahnya masih pucat.
tapi matanya terlihat jauh lebih tenang dibanding Padi. "Maaf, saya baru berani ngomong sekarang." Raka menatapnya sebentar lalu mengangguk kecil. Kita semua takut. Kalimat itu membuat Dani langsung menunduk. Di belakang mereka, beberapa korban proyek masih berbicara dengan polisi. Ada yang menangis lega, ada juga yang baru berani cerita malam itu setelah bertahun-tahun diam. Pak Yusuf ikut mendekat sambil membawa sesuatu di tangannya. Dia menyerahkan jam tangan tua yang kacanya retak. Raka langsung mengenalinya. Jam tangan ayahnya. "Saya simpan dari lokasi reruntuhan," kata Pak Yusuf pelan. Tangan Raka langsung gemetar saat menerima benda itu. Untuk pertama kali sejak malam dimulai, matanya benar-benar basah. Dia menatap jam itu lama sekali tanpa bicara. Di luar hotel, suara wartawan masih terdengar ramai. Kilatan kamera terus menyala mengikuti mobil polisi yang membawa Harun dan Adrian keluar dari area hotel. Orang-orang yang dulu paling dihormati di kota itu akhirnya pergi sambil menunduk. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi pengawalan mewah. Beberapa tamu yang tadi memuji keluarga Wijaya, sekarang malah pura-pura tidak mengenal mereka. Raka berjalan pelan ke dekat pintu utama ballroom. Hujan kota Surabaya terlihat deras di luar kaca hotel. Dia menarik napas panjang sambil menggenggam jam tangan ayahnya lebih erat. Pria yang tadi ditampar di depan semua orang, akhirnya jadi orang yang paling didengar malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Raka merasa beban di dadanya mulai sedikit hilang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena martabat ayahnya akhirnya kembali di depan semua orang.